Salam jemaat Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan, bersorak bagi namanya.
percaya Tuhan, ada kemuliaan-Mu melingkupi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian,
keluarga terpancar kehidupan yang daripadamu Tuhan. Ini kami gerejamu Tuhan, kami percaya bahwa di dalam namamu mujizatmu tetap tinggal dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk, segala kuk dilepaskan. Kami siap Tuhan gerejamu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, penyertaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom GKPB Masa Depan Cerah Samarinda. Saya berterima kasih dan sangat senang dapat membagikan firman Tuhan dalam ibadah online hari ini. Pada hari ini saya akan membahas sebuah topik yang diberikan kepada saya, yaitu sharing the quality of your life. Bagi saya topik ini sangat menantang, very challenging. Sebagai orang percaya yang menjadi milik Tuhan, tentu Tuhan menginginkan kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Kualitasnya bukan kualitas KW2 atau KW3, tapi kualitas unggul. Karena kita ini adalah buatan Allah sendiri. Jika kita amati kehidupan di sekitar kita atau melihat cara hidup manusia, maka kita dapat menemukan bahwa ada orang yang peduli akan kualitas hidupnya, tetapi ada juga yang tidak peduli. Pada umumnya orang-orang yang tidak peduli akan kualitas hidup adalah mereka yang pikirannya tertutup terhadap apa yang menjadi tujuan hidupnya, dan mereka yang tidak menghargai bahwa hidup adalah pemberian Tuhan yang harus dimanage dan dimaksimalkan. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada setiap orang potensi untuk digali dan dikembangkan menjadi sebuah kehidupan yang berkualitas, yang memberi dampak bagi dunia dan yang menyenangkan dan membanggakan hati Tuhan. Apakah kita tahu itu? Apakah kita punya hasrat yang kuat untuk memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas? Bagaimana kita memperlakukan hidup kita sehari-hari? Adakah kita hanya sekedar numpang lewat hidup di dunia ini dan membiarkan kehidupan ini berlangsung begitu saja? Ataukah kita sadar bahwa hidup ini diberikan Tuhan untuk dikembangkan dan mencapai maksimalitas dalam kualitasnya? Nah, coba saudara perhatikan dua orang ini. Paul Alexander adalah seorang korban polio. Hampir sepanjang hari di setiap hari, ia berada di dalam mesin iron lung di rumahnya di Dallas, Texas. Penyakit ini melumpuhkan Paul dari leher ke bawah, sehingga mesin ini menolongnya bernafas dengan menggunakan tekanan negatif yang mendorong tubuhnya mengambil udara. Saat itu, ia baru berusia 6 tahun ketika ia terkena polio pada tahun 1952, yaitu salah satu dari tahun-tahun wabah terburuk dalam sejarah Amerika. Ketika saya pertama kali kontraksi dengan polio, saya hanyalah anak kecil normal seperti anak-anak lainnya. Saya mulai merasa sedikit sakit. Ketika ibu saya melihat wajah saya, ia langsung membaringkan saya di tempat tidur. Setelah lewat 5 hari, saya kehilangan segalanya. Tidak dapat bergerak, tidak dapat berjalan, dan akhirnya di hari terakhir, saya tidak dapat bernafas. Diafragma saya hilang, hancur. Otot tubuh saya hilang, hancur. Yang membuat saya harus berada di dalam mesin iron lung untuk sepanjang hidup saya. Hari ini, Paul adalah korban polio terakhir yang masih hidup, yang memiliki kasus kelumpuhan yang buruk, di mana dia masih harus bergantung pada alat itu. Dia dapat meninggalkan alat itu hanya beberapa jam sekali dengan kesulitan yang luar biasa. Ia hanya bergantung pada perawatnya sepanjang waktu untuk melakukan apa yang ia tidak bisa lakukan dengan mulutnya sendiri. Tetapi iron lung itu tidak dapat menghentikan Paul untuk hidup dalam sebuah kehidupan yang penuh. Dia masuk sekolah hukum dan lulus dalam ujian, dan mulai membuka praktek sebagai pengacara. Paul bahkan menulis sebuah memoir dengan menggunakan mulutnya. Ia berharap itu akan menolong orang lain memahami bagaimana rasanya hidup dengan polio dan mengapa kita harus terus bertarung untuk memberantasnya secara global.
Saya selalu menjadi orang yang ingin tahu. Orang tua saya mengajar saya untuk menggunakan intelijensi dan energi saya untuk menjadi produktif. Saya tidak pernah berpikir bahwa diri saya adalah seorang yang cacat. Itulah kata yang saya pilih karena saya berpikir itu akan menutup dasar dari persepsi kebanyakan orang. Saya tidak cacat. Saya bukan orang yang tidak berdaya. Dan saya tidak punya batasan. Saya cacat, ya paling tidak itu ada di pikiran orang. Saya telah mengalami segala sesuatu dalam hidup seperti yang Anda alami dan lebih banyak lagi. Saya Paul Alexander, seorang manusia. Orang yang kedua, nenek ini bernama Macy DeVore. Ia seorang wanita dengan kualitas hidup yang luar biasa. Ia memulung kaleng bekas selama 30 tahun untuk mewujudkan impiannya memiliki kolam renang di Ash Ridge, kota kelahirannya. Pada tahun 1970-an, dia kecewa karena anak-anaknya yang masih kecil tidak punya banyak pilihan untuk rekreasi musim panas di kota kecil Ash Ridge dekat Topeka, Kansas. Kota itu tidak punya kolam renang. Pada saat itu kolam renang terdekat ada di Topeka, lebih dari 1 jam perjalanan. Macy memutuskan Ash Ridge harus memiliki kolam sendiri, meskipun baik dia maupun pemerintahan kota tidak punya uang untuk membangunnya. Tetapi itu tidak menghentikannya. Dia mulai mengumpulkan dana dengan berjalan di jalan raya setempat setiap malam mengumpulkan kaleng-kaleng bekas. 1 pound kaleng pertama yang dia jual, ia mendapatkan hanya 5 sen. Kalau orang lain mungkin sudah berkecil hati, tetapi tidak demikian dengan Macy. Selama 3 dekade, Macy terus berjalan, terus mengumpulkan, menghancurkan, dan menjual kaleng-kaleng itu. Hingga anak-anaknya bahkan cucunya bertumbuh besar, ia belum memiliki cukup dana untuk membangun kolam. Tetapi nenek Macy tidak berhenti. Hampir 30 tahun setelah ia mulai, dari kaleng-kaleng bekas itu, Macy telah mengumpulkan $73.000. Masih belum cukup untuk membangun kolam, tetapi penyebabnya telah menjadi fenomena. Negara bagian Kansas menulis cek yang cocok yang menggandakan rekening tabungan dan donor swasta menambahkan ribuan lagi. Pada Juli 2001, ketika Macy berusia 83 tahun, kolam itu dibuka. Sebuah mimpi yang diilhami oleh anak-anaknya terwujud tepat pada waktunya untuk dinikmati oleh cicitnya. Nenek Macy akhirnya bisa duduk dengan bahagia menyaksikan cicit-cicitnya dapat bermain di dalam kolam. Sampai usia 91 tahun, Macy masih mengumpulkan kaleng bekas untuk mendapatkan dana membiayai kegiatan-kegiatan sosial. 2 tahun yang lalu, Macy meninggal di usia hampir 99 tahun. Sebagai penghargaan atas dedikasi Macy DeVore, pemerintah setempat menamakan sebuah jalan raya di kota itu dengan nama Macy DeVore Highway. Saudara, baik Paul maupun Macy telah menunjukkan kualitas hidup yang luar biasa. Padahal faktor umur dan keterbatasan fisik bisa saja dipakai sebagai alasan untuk tidak usah berupaya untuk melakukan sesuatu. Tuhan itu sangat peduli akan keadaan kita. Dia peduli masa depan kita. Sebagai contoh, ia mengubah nasib Abraham menjadi Abraham. Ia meminta Abraham keluar dari Ur Kasdim, tanah kelahirannya, menuju tanah perjanjian, agar Abraham dapat memiliki kehidupan dan keadaan yang lebih baik. Ia mengubah Yakub si penipu menjadi Israel atau pangeran Allah. Ia mengubah Simon atau menambah Simon menjadi Simon Petrus atau Kefas yang artinya batu besar atau batu karang. Ia mengangkat orang Israel jika mereka taat kepadanya untuk menjadi bangsa yang unggul di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Saya berpikir semuanya itu berhubungan dengan quality of life. Apa itu kualitas hidup? Apa itu quality of life? Konsep quality of life pertama kali digunakan dalam literatur kesehatan setelah masa Perang Dunia Kedua. Dewasa ini, konsep ini menjadi penting yang dialamatkan kepada mengukur kualitas hidup kesehatan seseorang. Misalnya, konsep kualitas hidup ini dipakai untuk menilai kualitas hidup para pasien kanker. Quality of life adalah suatu terminologi yang menunjukkan tentang kesehatan, fisik, sosial, dan emosi seseorang, serta kemampuannya untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Arti quality of life menurut pandangan umum adalah persepsi individu terhadap keadaannya yang berhubungan dengan harapan dan tujuan hidup, di mana individu itu memiliki fungsi fisik, psikologis, dan fungsi sosial.
Jadi dalam pandangan umum, ketika orang berbicara tentang kualitas hidup, maka mereka sedang berbicara tentang posisi manusia dalam kehidupannya menyangkut status kesehatan, kesejahteraan, kepuasan hidup, pengalaman hidup, gaya hidup, dan kebahagiaan. Tetapi hari ini, kita akan berbicara tentang apa itu kualitas hidup orang percaya menurut pandangan firman Allah. Apa kualitas hidup yang berkenan atau yang dikehendaki oleh Tuhan? Kualitas hidup yang dikehendaki Tuhan adalah lebih dari sekedar status sosial, kesehatan, kesejahteraan, kepuasan, atau gaya hidup. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ini bukan hanya berbicara mengenai kehidupan secara materi, tetapi suatu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tentu saja Tuhan juga peduli keadaan kita secara fisik. Misalnya ia berkata, Mazmur 128 ayat yang pertama dan yang kedua, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu." Kualitas hidup orang percaya dilihat atau diukur dari buah-buah kehidupan yang diproduksi, karya-karya yang dihasilkan, kesaksian dari kehidupan yang memberkati, menginspirasi, memotivasi orang lain, dan yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang menjadi contoh, bukan menjadi batu sandungan. Kehidupan yang berkualitas yang dikehendaki Tuhan adalah sebuah kehidupan yang memproduksi buah-buah kehidupan yang berdampak bagi sekeliling kita. Yaitu buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah kerajaan sorga, termasuk cara hidup kita yang extra mile, yang standarnya melampaui standar yang dipakai oleh dunia ini. Coba kita periksa kualitas hidup yang Tuhan Yesus inginkan, yang ia sebutkan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 sampai dengan yang ke-36. Yesus berkata begini, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apalah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Nah, inilah kualitas hidup yang direkomendasikan oleh kerajaan sorga. Yang kedua, kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang bertahan lama. Kehidupan yang memiliki daya resistensi yang tinggi. Sebuah barang yang berkualitas tentu lebih bertahan lama daripada yang tidak berkualitas. Tahan dalam segala cuaca. Misalnya ada istilah waterproof, fireproof. Semuanya itu berhubungan dengan kualitas. Kehidupan orang percaya yang berkualitas itu tahan uji, tahan banting. Tidak mudah menyerah dan selalu setia. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Sekali merdeka dari penjajahan dosa, tetap merdeka. Waterproof artinya dalam musim apapun tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mau hujan badai atau cuaca cerah, tetap ikut Tuhan. Mau masa pandemik ataupun tidak, tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Blessing proof, mau diberkati atau belum diberkati, tetap ikut Tuhan. Mau doa dijawab atau belum dijawab, tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya lagi susah saja baru kita mencari Tuhan, tetapi waktu senang malah kita melupakan Tuhan. Sebuah kisah luar biasa dalam kitab Daniel pasal ketiga. Raja Nebukadnezar mendirikan patung lalu memerintahkan semua orang untuk menyembah patung itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa respon Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka memberikan statement yang sangat berani. Mereka berkata kepada raja, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, luar biasa bukan? Kalau dalam ujian kehidupan ini kita bisa memberikan statement seperti ketiga orang itu.
maka ini baru Kristen yang benar. Inilah Kristen yang berkualitas, bukan Kristen abal-abal atau Kristen KW. Jangan sampai kalau tidak disalami saja sakit hati. Kalau tidak diberi posisi, keluar dari gereja. Kalau doa tidak dijawab, ngambek. Itu Kristen dengan kualitas KW, Kristen abal-abal. Kalau sudah demikian, maka kita perlu setting kembali quality of life kita. Kehidupan Kristen yang berkualitas itu memiliki resistensi terhadap semua ujian, cobaan, tantangan hidup, termasuk menang atas sakit hati, kepahitan, dan sikap-sikap yang mudah tersinggung, yang akan merugikan diri kita sendiri untuk memiliki kualitas kehidupan yang baik. Ingat itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memiliki hidup yang berkualitas? Dan bagaimana kita setting quality of life kita? Yang pertama, memahami makna originalitas atau keasliannya. Apa maksudnya? Sebuah barang yang berkualitas bisa dilihat dari originalitasnya atau apa yang membuat barang itu jadi. Bahan bakunya apa? Bukankah beda tas Louis Vuitton yang asli dan yang KW? Jam Rolex yang asli dan yang KW? Dari apa bahan itu dibuat? Bagaimana bahan itu dibuat? Dan siapa yang membuatnya? Sebuah komputer yang berkualitas ditentukan oleh komponen utama yang ada di dalamnya, prosesornya. Misalnya prosesor Intel i9 yang bisa membuat perangkat komputer bekerja dengan luar biasa cepat. Demikian pula kehidupan yang berkualitas ditentukan oleh siapa yang ada di dalam diri saudara, siapa yang membuat saudara, dan apa yang ada dalam diri saudara. Kalau kita menginginkan kehidupan kita menjadi berkualitas, maka itu dimulai dari kehadiran Kristus Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ketika Dia ada di dalam diri kita sebagai Tuhan, kita memiliki semua potensi kerajaan sorga yang hebat. Sebab apa yang kurang dari Kristus? Apa yang cacat dari Dia? Tidak ada. Banyak orang percaya yang kurang memahami hal ini. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya itu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalamnya. Mereka tidak menyadari betapa besarnya potensi yang mereka miliki karena mereka tidak menyadari bahwa roh Kristus yang luar biasa itu ada di dalam mereka. Bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang berada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat B. Ini luar biasa. Kita harus tahu itu. Bahwa di dalam kita ada roh yang luar biasa. Dan itu adalah dasar dari segala pengembangan kualitas hidup yang sehat. Coba perhatikan bagaimana berkualitasnya murid-murid Kristus di awal kekristenan mula-mula. Roh Kristus diam dalam diri mereka. Sebagaimana yang Yesus sendiri janjikan dalam Yohanes 14 ayat 17. Bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka dan diam di dalam mereka. Diam di dalam mereka. Perhatikan juga Yohanes 15 ayat yang keempat mengatakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Catat baik-baik kata berbuah. Kualitas hidup itu akan kelihatan dari produktivitas hidup atau dalam hal ini menggunakan kata berbuah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Hal yang luar biasa yang tidak boleh saudara lupakan, apalagi menganggap remeh, yaitu kita ini made in Allah sendiri. Kita ini buatan tangan Allah. Kita berasal dari Allah. Coba lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 28b dan 29. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Luar biasa bukan? Kualitas diri saudara bukan kualitas sembarangan. Bukan asal-asalan, bukan abal-abal. Tetapi kita ini adalah buatan Allah sendiri. Berasal dari Allah. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak menyadari hal ini dan kemudian menjadi minder. Diri saudara itu bukan main-main. Hidup saudara itu bahan bakunya asli dari sorga. Kalau itu dianalogikan dengan pakaian, maka Anda bukan berasal dari Tanah Abang, tetapi dari Paris. Karena kita berasal dari keturunan Allah, maka dijamin kualitasnya pasti the best. Tuhan itu tidak pernah membuat barang rongsokan dan Dia tidak mengerjakan saudara secara asal-asalan. You are the masterpiece of God. Yang kedua, filtering dan adding. Untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, kita harus mengalami proses filtering atau menyaring atau membuang hal-hal yang tidak perlu dalam diri kita. Contoh, air bersih yang sehat untuk diminum misalnya harus bebas dari mikroorganisme yang bersifat patogen.
Air mineral yang berkualitas itu juga melalui proses destilasi atau penyulingan. Bahkan ada beberapa proses filtering untuk menghasilkan air yang sehat dan yang berkualitas. Contoh yang kedua adalah emas. Untuk menghasilkan emas murni yang berkualitas harus melalui beberapa tahap, baik pencucian dengan zat-zat tertentu untuk memisahkan logam, besi, dan perak, maupun proses pendidian hingga mencapai panas 1400 Celcius. Melalui proses itu akhirnya akan muncul emas yang berkualitas atau emas murni. Hidup kita pun demikian. Untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, kita harus melalui proses pembuangan bagian-bagian yang buruk, yang mengganggu dan yang tidak perlu. Efesus 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yakobus 1 ayat 21, demikian juga berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 1 berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kolose 3 ayat 5-10 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, kehidupan yang berkualitas itu seperti pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Buah-buah kehidupan yang saudara produksi itu menunjukkan kualitas hidup saudara sesungguhnya. Saudara tidak bisa memuji Tuhan dan di saat yang sama saudara memaki-maki orang. Saudara tidak bisa berbicara kasih tapi saat yang sama saudara mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan saudara. Saudara tidak bisa mengatakan Allah itu kasih sementara saudara masih menyimpan dendam dan kebencian kepada orang lain. Orang tidak peduli berapa kali seminggu saudara ke gereja, berapa keras saudara bersuara ketika berdoa. Tapi mereka ingin tahu buah kehidupan seperti apa yang saudara produksi. Yang kedua, adding, yaitu menambahkan hal-hal yang baik, menambahkan hal-hal yang berguna, meningkatkan kapasitas saudara, menginvestasi hal-hal yang positif dalam hati, pikiran, kehidupan saudara. Coba kita baca 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudaraku kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga atau bagian yang terakhir, keputusan dan perilaku atau kebiasaan atau gaya hidup. Kehidupan yang berkualitas dibangun dari keputusan hidup yang saudara buat dan kebiasaan hidup yang saudara lakukan. Dua hal ini juga, yaitu keputusan dan perilaku atau kebiasaan atau gaya hidup, adalah hal yang menentukan kehidupan yang berkualitas. Putuskanlah bahwa hidup saudara harus berkualitas sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Kemudian ubahlah perilaku atau kebiasaan saudara yang seringkali dapat melunturkan kualitas hidup saudara. Ingat, mengubah kebiasaan berarti mengubah kehidupan. Sekali lagi, mengubah kebiasaan, mengubah kehidupan. Contohnya dalam kondisi kesehatan, mengubah pola makan saudara, yaitu apa yang saudara makan secara teratur, gaya hidup saudara, pesta pora, mabuk-mabukan dan merokok, pola tidur saudara, misalnya sering begadang, dan sebagainya.
Jika saudara mengubah itu akan mengubah kualitas hidup saudara, dalam hal ini kualitas kesehatan saudara. Dalam kondisi ekonomi misalnya, mengubah gaya hidup saudara, pemborosan, pesta pora dan sebagainya, akan mengubah kualitas hidup saudara dalam keuangan. Dalam fungsi sosial misalnya, mengubah cara Anda berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial seperti gosip, keramahan, disiplin, dan tanggung jawab, akan mengubah kualitas kehidupan bersosial Anda. Dalam kondisi rohani, mengubah cara hidup Anda, pertobatan, disiplin dalam berdoa dan membaca firman Tuhan, itu akan mengubah kualitas kehidupan rohani saudara. Ambillah keputusan hari ini untuk menjadi orang percaya yang berkualitas dan ubahlah kebiasaan-kebiasaan negatif saudara. Sebab keputusan dan perilaku atau kebiasaan sangat menentukan kehidupan yang berkualitas. Apabila ada di antara saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini dan yang sedang mencari kebenaran, saya mengundang saudara untuk membuka hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan Dia yang akan saudara undang masuk dalam hidup saudara akan membuat hidup saudara mencapai kehidupan yang berkualitas. Saya Pastor Teni Landena ingin mendoakan saudara supaya Tuhan akan membuat kehidupan saudara menjadi kehidupan yang berkualitas. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau menghendaki kami semua memiliki kehidupan yang berkualitas. Dan kami menyadari sekarang bahwa kami adalah dari keturunan-Mu, buatan Allah sendiri, yang telah Engkau desain dan yang telah Engkau memberikan kualitas kehidupan berkualitas yang punya begitu banyak potensi. Saya berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menjamah kami semua, sehingga mulai saat ini Tuhan boleh melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami dan menjadikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang sangat berkualitas. Saya berdoa buat yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk sakit penyakit apa saja. Dan saya berdoa bagi yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bahwa dengan menerima Yesus kami boleh menerima anugerah yang besar, menerima keselamatan, dan menerima kekuatan di dalam Tuhan, menerima potensi yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini karena Tuhan berikan kesempatan bagi kita bersama-sama untuk beribadah. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita, baik persembahan syukur dan juga persepuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan, kita kembalikan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Saatnya kami akan memberi persembahan syukur kami dan juga persepuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan. Kami kembalikan dengan sukacita, sebab kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, dengan ketulusan hati kami, maka kami akan melihat bahwa berkat Tuhan juga akan dicurahkan bagi kami semua. Karena itu kami bersyukur dan kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yeay!
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita saat ini, berdoa dan mohon berkat Tuhan turun ke atas kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa menyembah-Mu, kami bisa mendengar firman-Mu, dan saatnya Tuhan kami melakukan firman-Mu dan kami kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan turun ke atas umat-Mu. Berkat Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai umat-Mu. Dan Kau akan membuat setiap umat-Mu hidup di dalam kemenangan dan menghadapi masa depan yang penuh tantangan, tetapi kami tahu masa depan kami cerah karena Engkau telah menyediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala